Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 12 ayat 49 sampai 50 demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku mengharapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Saudara, api di dalam Alkitab memiliki banyak makna sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan. Di sini Tuhan Yesus sedang mengatakan tentang kedatangannya ke dunia yang mengharuskan setiap orang mengambil keputusan tegas, menerima atau menolak. Tidak bisa setengah-setengah, netral, atau kompromistis. Karena itu, sebagai konsekuensi logisnya, bisa terjadi pertentangan di dalam keluarga, khususnya bagi keluarga-keluarga yang fanatik terhadap agama tertentu dan tidak mengizinkan adanya perubahan keyakinan pada anggota keluarganya. Dalam hal ini, kedatangan Tuhan Yesus bukan membawa damai, melainkan membawa pertentangan, bukan karena Tuhan Yesus sengaja melakukan itu, melainkan karena hati manusia yang tertutup terhadap kebenaran. Saat itu api sudah dilemparkan, tetapi baru akan menyala setelah Tuhan Yesus menerima baptisan, maksudnya disalibkan. Tuhan Yesus memakai istilah baptisan di sini untuk menyejajarkan dengan baptisan air yang diterimanya melalui Yohanes Pembaptis pada awal pelayanannya. Di akhir pelayanannya, dia dibaptiskan melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Saat itu Tuhan Yesus sangat merindukan hal tersebut segera terjadi, sebab dengan demikian ia dapat menyelesaikan karya keselamatan bagi umat manusia. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, lalu naik ke sorga, Roh Kudus turun dan gereja didirikan. Sejak itulah api itu semakin berkobar. Pertentangan semakin meluas, bukan hanya di dalam keluarga, melainkan juga di dalam masyarakat dan negara. Di sepanjang zaman banyak orang percaya dianiaya dan mati sebagai martir. Semua itu akan terus terjadi sampai mencapai puncaknya pada kedatangan Tuhan Yesus kembali sebagai Raja yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bagi orang percaya, api itu memurnikan iman. Tetapi bagi orang yang menolak Kristus, api itu menghanguskan. Karena itu berbahagialah kita jika kita menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Tetapi mari kita waspada terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita menderita karena dosa atau kesalahan kita sendiri. Apalagi karena menolak Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 20-21 berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, apakah hari ini saudara sedang menderita karena iman kepada Yesus Kristus? Tetaplah berdiri teguh dan nantikan keselamatan yang pasti sudah disediakan Tuhan bagi setiap orang percaya. Amin.